Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Baik, kita bahas ya. Ayatnya pendek, tetapi mengandung makna faedah yang luas ya. Kita ini menuju negeri akhirat ya. Karena kebetulan masih terkait dengan tahun baru Hijriah. Jadi hijrah yang benar itu adalah hijrah menuju negeri akhirat. Di dunia sebentar, di dunia ini sementara. Nah, ada sebuah literasi ya, dialog Rasulullah SAW dengan para sahabat. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man yaba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Ini sebuah penghargaan, sebuah motivasi ya dari baginda Nabi Muhammad SAW buat kita semua. Tiap-tiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Gitu ya. Kemudian para sahabat kaget, bingung. Kemudian bertanya, siapa ya Rasulullah yang akan masuk surga? Kemudian Rasulullah menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Ya. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia masuk surga. Barang siapa yang durhaka, yang tidak mau mengikuti ajaranku, sungguh dia enggan masuk surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang taat. Juga ada sebuah riwayat yang cukup panjang, maka yang juli Allah fal yulim ahlallah. Sahabat bertanya, Allahi azza wa jalla ahluna am ahluna fi dunya alladziina yaqra'una al-Qur'an. Nah, ini nasihat buat kita ya. Barang siapa yang ingin berjumpa, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, maka muliakanlah ahli Allah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah Allah punya ahli, punya keluarga? Naam, iya. Ahlu wa fi dunya, ahli Allah di dunia adalah alladzina yaqra'una al-Qur'an. Orang-orang yang selalu istiqomah membaca Quran. Mudah-mudahan kita termasuk ya, termasuk ahlullah dunia yang mengantarkan tentunya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini satu sisi ya, bagaimana agar kita khusus yang hadir ya, juga yang hadir melalui YouTube ya, itu menjadi sebuah karakter kita. Ya, setelah ibadah sholat 5 waktu, zikir doa, itu baca Quran langsung dulu sebelum mengerjakan pekerjaan yang lain. Ini subhanallah, kalau karakter ini ya menjadi bagian hidup kita luar biasa. Termasuk di Indonesia. Cuma sayangnya 65% lebih masih kita belum Al-Quran. Ini yang harus kita perbaiki. Nah, pada ayat ini Allah memerintahkan kepada kita, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah." Hendaklah kamu semua mencari karunia yang Allah berikan untuk negeri akhirat. Jadi di dunia itu hanya sebentar. Saya agak yakin umur saya 2 kali lipat lagi dari sekarang.
Tahun kemarin saya masih 45 tahun. Sekarang sudah 54. Kembali. Mau 55 ya. Gak terasa. Kemarin saya perasaan masih 17 tahun. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, kita mencari karunia untuk negeri akhirat itu apa saja? Bekal kita ini. Ya, pertama saya ingin cerita. Intinya adalah soli baso aman. Saya ingat lagi. Ya, sebuah konsep yaitu apa? Soli baso aman. Jadi kehidupan itu tidak terlepas dari soli baso aman ini. Tinggal kita tingkatkan, baik sisi kualitas maupun kuantitas. Masih ingat apa soli baso aman? Ya, sholat, soalnya sholat wajib, sholat sunnah, zikirnya zikir, baca Al-Quran, soalnya sedekah, amalnya akhlakul karimah. Ini. Nah, sebelum saya jelaskan ini, saya ingin sedikit cerita dulu, karena kehidupan dunia ini kita ini ternyata kalau setelah diteliti itu tidak terlepas terkait dengan spiritual, ya, nilai spiritual ibadah haji. Saya juga baru tahu apa ya ini? Kenapa ya? Kalau kita itu kan selalu yang ditunggu oleh kebanyakan manusia itu akhir bulan Desember, awal bulan Januari, tahun baru Masehi, ulang tahun. Tetapi bulan Hijriah kadang-kadang kita lupa. Dan ternyata bergandengan antara bulan Zulhijjah dengan bulan Muharram. Artinya, ya, itu terkait secara tidak langsung antara bulan Zulhijjah dengan bulan Muharram. Artinya untuk mengisi bulan Muharram itu harus memahami nilai spiritual ibadah haji. Saya ingin cerita dulu. Haji itu berapa hari sih? Haji, ya, iya, itu reguler. Ya. Jadi haji itu sebenarnya intinya hanya 6 hari. Yang lain itu bumbunya ya. Bumbunya yang saya 26 hari kan bumbunya. Karena saya gelombang pertama ke Madinah dulu, ya Madinah dulu ya, Arba'in ya. Arba'in baru kita sama dulu juga. Saya ngalamin ya 2008 yang lalu saya haji kosasi, ongkosnya dikasih. Kalau kemarin nih saya haji pekerja, cari jamaah. Alhamdulillah dapat 14 jamaah, jadi saya bisa berangkat plus istri. Ya, alhamdulillah istri saya juga berangkat. Jadi haji pekerja. Ya. Jadi haji itu 6 hari. Nah, saya ingin berbagi ya dari 6 hari itu nasihat buat kita, terutama buat saya. Dan itu ternyata banyak dilupakan oleh jamaah haji karena nggak paham. Ya. Padahal itu nasihat semua. Ya. Kalau Rasulullah SAW tanggal 8 Zulhijjah di mabit di Mina. Malam itu, baru paginya itu ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah ke Arafah. Habis Arafah sampai maghrib lewat kembali ke Muzdalifah lewat tengah malam untuk mabit di Muzdalifah sekalian mengambil batu kerikil 70, minimal 70 takut hilang ya. Iya. Saya kemarin pakai botol aqua tuh masukin enak juga. Nah, setelah lewat
tengah malam Muzdalifah menuju Mina. Untuk apa? Jumroh Aqabah. Jumroh besar. Nah, setelah Jumroh Aqabah itu ya, dilanjutkan lagi kalau haji Rasulullah itu langsung melaksanakan tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah, tawaf sa'i. Setelah tawaf ifadah Rasulullah balik lagi ke Mina ya, untuk jumroh ulang setelah Aqabah 3 hari, tasyrik 11, 12, 13 hari. Jadi 6 hari. Mina, Arafah, Mina lagi, tasyrik 6 hari. Nah, apa maknanya? Pertama, Arafah dulu. Ya. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi dari sini itu bagi yang belum segera daftar. Kalau udah yang sudah ya daftar lagi nggak apa-apa. Daftar ke saya. Sekarang daftar langsung berangkat. Ya Bu, jangan nunggu-nunggu lama-lama. Sekarang berangkat atau sekarang daftar, insya Allah langsung berangkat. Kok bisa? Ya bisa. Yang penting ada fulus. Baik, Arafah. Ya, Arafah itu ibu bapak. Ini dalam rangka menuju negeri akhirat, ya, supaya kita itu tambah mantap, tambah yakin. Ya. Itu nilai spiritualnya itu hanya beberapa jam. Pas wukuf itu berarti waktu zuhur sampai maghrib berapa jam? Oh, di sana itu kemarin zuhurnya itu hampir 12:30 ya. Maghribnya jam 7 lewat. Hitung tuh ya. Hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 jam katakan. Itu hanya 6 jam. Apa yang terjadi ya? Kemarin itu kebetulan panasnya ya sampai 57 derajat. Tapi yang aneh ya, pas lagi panas-panasnya itu saya sempat turun. Kan kayak ihram aja ya, nggak pakai tutup kepala. Kok nggak panas? Nah, gitu. Kenapa? Ya itu namanya ini spiritualnya. Kenapa? Bukan hanya jutaan, ya, bukan hanya ratusan juta, mungkin miliaran malaikat turun. Ya, malaikat turun sehingga kalau kita lihat langit ya pada pas wukuf itu putih seperti susu, warna susu putihnya itu. Ada itu berarti malaikat pakai ihram turun dari Baitul Ma'mur. Itu nilai spiritual. Kalau sekarang di Arafah gak ada malaikat. Malaikatnya udah gak ada. Itulah nilainya. Makanya yang sehat, yang sakit, yang pingsan bawa ke Arafah ketika wukuf supaya hajinya sah. Nah, di situ apa pelajarannya? Pertama, pelajaran itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kaidahnya ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Rabbnya, Tuhannya Allah. Nah, sekarang manusia, maaf, banyak yang tidak mengenal dirinya, lupa sama dirinya, yang diingat orang lain. Si anu terus. Si anu tiap hari. Apalagi ada WA Android ya. Saya di rumah sekarang jadi nomor 2. Nomor 1 Android. Bangun tidur saya lihat, yang dilihat Android bukan saya. Mau tidur yang dilihat Android bukan saya. Itulah zaman. Jadi kita itu diingatkan melalui ayat ini ya, mencari kalau negeri akhirat itu ingat diri kita, siapa kita, mau kemana, sudah punya bekal berapa. Melalui ayat ini ya, cari karunia yang Allah berikan. Kemudian juga ketika di Arafah itu
dikumpulkan